Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas pertarungan epik antara Timnas Indonesia dan Australia pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah siap untuk analisanya? Yuk kita simak. Dari pengamatan kami, grup C ini adalah grup yang paling menarik. Dari total 6 tim, hanya Jepang yang sudah berada di posisi aman. Jepang hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, peringkat 2 sampai dengan peringkat 6 hanya berjarak 1 poin. Dengan Australia yang berada di posisi 2 diikuti Indonesia dengan 6 poin, Arab Saudi 6 poin, Bahrain 6 poin dan Cina juga 6 poin. Untuk itu, kelima tim tersebut masih berpeluang besar untuk menemani Jepang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang dalam momentum yang cukup baik. Pada 6 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia putaran 3, Indonesia meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah dengan total raihan 6 poin. Dengan hasil itu membawa Indonesia berada di posisi 3 klasemen grup C yang diisi oleh tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Menariknya, satu-satunya kemenangan Indonesia diraih atas Arab Saudi, sebuah negara langganan Piala Dunia Wakil Asia. Hasil tersebut tentunya di luar perkiraan pengamat sepak bola luar negeri. Dengan itu kami yakin dan percaya kekuatan Timnas Indonesia saat ini tidak bisa dianggap remeh. Sekarang mari kita bedah kekuatan Timnas Indonesia. Posisi kiper sudah pasti akan diisi oleh Martin Paes. Kemampuannya dalam menjaga gawang tidak diragukan lagi. Lalu pada kekuatan lini belakang, dari 6 pertandingan dalam ajang kualifikasi grup C yang sudah dilalui, pemain yang paling konsisten dan menonjol, yang pertama ada sang kapten kita Jai Izzes. Di Timnas Indonesia, Jai Izzes adalah pemain yang memiliki visi bermain sangat baik. Jai Izzes saat ini bermain di Serie A bersama Venezia. Yang kedua Rizky Ridho, pemain lokal yang paling konsisten. Tanpa banyak bicara, ia membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Sejauh ini belum ada blunder fatal yang dilakukan oleh pemain ini. Lalu yang ketiga ada Maes Hilgers, meskipun baru 2 kali menjadi starter. Namun, kami yakin dan sangat percaya dengan kemampuan pemain ini. Ia adalah pemain termahal dalam skuad kita saat ini dengan nilai pasar sebesar 10 juta euro. Soal kualitas tak perlu diragukan lagi dari pemain ini. Dan yang keempat ada Kevin Dix. Pemain ini memiliki banyak posisi di bagian belakang. Ia bisa bermain sebagai center back dan wing back. Kevin Dix debut saat timnas menghadapi Jepang. Sayangnya ia mengalami cedera pada babak pertama. Jadi permainannya tidak terlalu terlihat. Namun jangan ragu, dia adalah pemain kedua termahal di timnas dengan nilai pasar sebesar 4 juta euro. Jadi secara kualitas ia sudah diakui. Selanjutnya kita ulas pada kekuatan lini tengah. Yang pertama ada Marcelino Ferdinand, bintang muda kita. 2 gol terakhirnya saat melawan Arab Saudi memberikan kepercayaan diri penuh. Prediksi kami pelatih Shin Tae-yong akan memberikan dia starting saat melawan Australia. Lalu ada pemain Ivar Jenner. Dia adalah gelandang jangkar terbaik yang dimiliki Indonesia. Kemampuannya dalam membaca pergerakan lawan, memberikan umpan akurat, serta memutus aliran bola patut kita nantikan. Akan tetapi secara stamina pemain ini masih kurang baik. Untuk itu posisi gelandang jangkar dimungkinkan akan di-backup oleh Nathan Kui Aon, pemain yang memiliki jiwa petarung, stamina dan daya jelajah tinggi serta pressing kuat. Salah satu di antara mereka akan berada dalam starting 11. Kemudian ada Tom Haye. Kelemahan abang kita ini cuma di stamina, tapi soal akurasi umpan jangan diragukan lagi. Sepertinya The Professor akan dimainkan setengah babak, entah itu babak pertama ataupun babak kedua. Posisi lini serang akan diisi oleh Rafael Struijk,
pemain ini selalu diandalkan Shin Tae-yang di pertandingan besar. Meskipun jarang mencetak gol, tapi pemain ini mampu memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Lalu satu posisi kemungkinan besar akan diisi oleh Ollie Romney. Kehadiran Ollie Romney akan menjadi pilihan utama dalam ujung tombak di lini depan, tergantung coach Shin Tae-yong. Apakah langsung memainkannya dari menit awal? Patut kita tunggu starting yang akan diturunkan Shin Tae-yong nanti. Prediksi kami starting Indonesia versus Australia. Formasi 3-5-2. Kiper Martin Paes. Bek tengah Jai Idze sebagai kapten, Maes Hilgers, dan Rizky Ridho. Bek sayap akan ada Kevin Dix, Kelvin Verdong. Gelandang jangkar atau box to box ada Ivar Jenner. Gelandang tengah Marcelino Ferdinand dan Tom Hai. Lalu lini serang diisi oleh Rafael Struijk dan Ollie Romney. Pemain pengganti: Nadeo, Jordi Amat, Nathan Choi Aon, Sandy Walsh, Shane Patinama, Pratama Arhan, Ricky Kambuaya. Reijder, Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, dan Hoki Caraka. Nah, bagaimana kira-kira menurut kamu? Formasi dan starting 11 yang akan diturunkan coach Shin Tae-yong ini? Prediksi kami adalah skor 1-1 ataupun kemenangan tipis 1-2 atas Australia. Indonesia akan memberikan tekanan kuat kepada Australia selaku tuan rumah. Terlebih lagi Australia dipastikan tidak diperkuat bek andalannya. Menurut berita yang beredar, bek timnas Australia Harry Souttar harus absen selama 12 bulan karena cedera tendon Achilles yang membuat Socceros harus kehilangan bek andalan mereka di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk melawan timnas Indonesia. Cedera terbaru ini menjadi pukulan kedua di lini pertahanan yang signifikan bagi Socceros, julukan timnas Australia. Sebelumnya, bek tengah Parma, Alessandro Circati, juga harus absen hingga 1 tahun akibat cedera ACL yang dideritanya pada akhir September. Target realistis timnas Indonesia adalah mencuri poin di kandang Australia. Kemenangan pada laga nanti tentunya akan menambah motivasi dari seluruh pemain dan pendukung timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin, tahun depan kita bisa menyaksikan timnas Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia mampu mengatasi perlawanan Australia? Atau justru malah sebaliknya? Untuk itu jangan lewatkan pertandingan antara Australia versus Indonesia pada bulan Maret mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen dan subscribe untuk update video selanjutnya.